Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Oriza Salsativa. Saya salah satu mahasiswa ahli jenjang Universitas Megareski Makassar dengan NIM D1B1222038. Definisi retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Dalam industri farmasi, retail dapat dikategorikan ke dalam apotik konvensional, toko obat konvensional, dan apotik atau toko obat modern. Sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Konsep apotek dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an awal. Dan konsep baru ini secara instrumental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional atau berbasis pada konsep ada resep dan ada uang maka ada barang, menuju ke strategi-strategi kompetitif dan pemasaran yang modern atau berbasis pada konsep manajemen yang komprehensif. Apotik juga dikenal sebagai tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi dijual, baik yang siap pakai maupun yang racikan. Apotik secara ketat diatur dan diawasi berdasarkan undang-undang bidang kesehatan. Toko obat adalah tempat di mana obat bebas atau OTC dijual. OTC sendiri merupakan bentuk produk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai bentuk media massa, baik itu secara cetak maupun elektronik. Toko obat juga mengalami peraturan yang ketat sama ketatnya dengan apotik. Toko obat atau apotik modern merupakan kombinasi dari apotik konvensional dan toko obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan modern atau barat. Konsep ini menonjolkan kenyamanan ruangan dan menawarkan berbagai produk sampingan atau penyerta dari industri farmasi seperti produk kecantikan atau perawatan tubuh. Biasanya, tipe seperti ini merupakan jaringan luas dari sistem waralaba di bidang apotik dan hanya beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya ada kegiatan usaha perseroan di bidang retail farmasi yang meliputi apotik, klinik kesehatan, dan laboratorium diagnostik yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, perseroan telah memiliki lebih dari 1.232 jaringan apotik yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, bisnis farmasi. Dengan kurang lebih 270 juta jiwa penduduk Indonesia, memiliki potensi pasar yang besar untuk peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan. Pasar farmasi Indonesia menduduki peringkat teratas di kawasan ASEAN pada tahun 2021 dan kebutuhan akan obat-obat, alat kesehatan disinyalir makin meningkat, namun tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah produsen. Oleh karena itu, peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan di Indonesia masih sangat menjanjikan untuk digarap. Nah, apa saja sih contoh peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan yang bisa dilakukan? Pertama itu apotik. Apotik merupakan salah satu peluang bisnis bidang farmasi yang paling sering dikenal. Peluang bisnis apotik hampir sama seperti bisnis kuliner. Konsumennya akan selalu ada, baik di kota besar maupun di pelosok desa. Dan keuntungan utama apotik didapatkan dari hasil penjualan obat serta jasa konsultasi dengan dokter jika memiliki dokter. Yang kedua itu distributor multivitamin dan suplemen kesehatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan membuat kebutuhan akan multivitamin dan suplemen kesehatan juga meningkat.
Selain itu, daya beli masyarakat yang tinggi membuat peluang bisnis multivitamin dan suplemen kesehatan menjanjikan keuntungan yang tidak sedikit. Lalu ada laboratorium klinik. Peluang bisnis laboratorium klinik mengalami masa kejayaannya pada puncak pandemi COVID-19 2 tahun ke belakang. Peluang bisnis laboratorium klinik masih akan terus menjanjikan keuntungan seiring dengan perkembangan teknologi alat kesehatan. Dan selanjutnya klinik kesehatan. Klinik kesehatan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, khususnya untuk daerah dengan akses ke rumah sakit yang terbatas. Anda bahkan dapat mengajukan klinik kesehatan bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selanjutnya, distributor obat dan ramuan herbal. Indonesia adalah rumah bagi ratusan jenis tanaman herbal yang dapat diolah menjadi obat dan ramuan tradisional, penyembuh sakit maupun sebagai suplemen kesehatan. Obat dan ramuan herbal menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di mana ada sebagian masyarakat yang lebih memilih jenis pengobatan alternatif dibanding pengobatan modern. Dan yang terakhir, toko alat kesehatan. Dia sama seperti apotik, toko alat kesehatan juga memiliki konsumen yang tetap, mulai dari mahasiswa ilmu kedokteran yang mencari stetoskop hingga orang tua yang mencari oximeter. Oleh karena itu, keuntungan dari peluang bisnis toko alat kesehatan tidak bisa dianggap remeh. Nah teman-teman, itulah tadi presentasi singkat tentang materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimengerti. Terima kasih, semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung. Bye.